Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa saya, semoga sahabat beriman diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan diampuni dosa-dosanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kami mengingatkan kepada diri kami khususnya dan juga kepada pemirsa AW Channel, sebelum memulai pembahasan kali ini, mari bersama kita niatkan semata-mata mengharap ridho Allah SWT. Semoga waktu dan kuota yang pemirsa korbankan untuk mengikuti channel ini mendapat ridho Allah SWT dan bernilai ibadah di hadapannya. Pentingnya meluruskan niat sebagaimana hadis berikut ini dari Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hikmah dari hadis tersebut adalah setiap amal yang tidak diniatkan karena mengharap ridho Allah SWT adalah sia-sia dan tidak ada hasil sama sekali, baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 7 waktu yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Penting untuk berniat hanya mengharap ridho Allah SWT pada saat membaca surah-surah tersebut. Adapun waktu yang pertama yaitu pagi dan sore. Pada waktu ini kita dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas bersama dengan surat Al-Falaq dan An-Nas masing-masing sebanyak 3 kali. Keutamaan yang diperoleh adalah akan dijaga dari segala sesuatu, segala keburukan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini. Dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb, dari bapaknya ia berkata, pada malam hujan lagi gelap gulita, kami keluar mencari Rasulullah SAW untuk sholat bersama kami. Lalu kami menemukannya. Beliau bersabda, apakah kalian telah sholat? Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, katakanlah. Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, katakanlah. Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Kemudian beliau bersabda, katakanlah. Hingga aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu, menjagamu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5082 dan An-Nasai 5428. Dan adapun waktu yang kedua itu sebelum tidur. Pada waktu ini kita dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas dengan terlebih dahulu mengumpulkan kedua telapak tangan, lalu keduanya ditiup. Kemudian dibacakanlah 3 surah ini. Setelah itu kedua telapak tangan tadi diusapkan pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Cara seperti tadi diulang sebanyak 3 kali. Sebagaimana hadis berikut ini dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di tempat tidur setiap malam
beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari nomor 5017. Kemudian yang ketiga yaitu saat sedang sakit, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis berikut ini. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Rasulullah SAW hendak tidur, beliau akan meniupkan telapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas dan Mu'awwizatain yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Aisyah berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu sama seperti ketika beliau hendak tidur. Hadis riwayat Bukhari nomor 5748. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu yang keempat yaitu setelah sholat. Seusai sholat dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing sekali. Sebagaimana hadis berikut ini. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk membaca Mu'awwizat di akhir salat sesudah salam. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1336 dan Abu Daud nomor 1523. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, adapun waktu yang kelima yaitu dalam salat fajar. Ketika itu surat Al-Ikhlas dibaca bersama surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun dibaca pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, sedangkan surat Al-Ikhlas dibaca pada rakaat kedua. Sebagaimana hadis berikut ini. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik surat yang dibaca ketika 2 rakaat qabliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas dan Qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah nomor 273. Kemudian waktu yang ke-6 yaitu salat ba'diyah maghrib. Ketika itu surat Al-Ikhlas dibaca bersama surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun dibaca pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, sedangkan surat Al-Ikhlas dibaca pada rakaat kedua. Sebagaimana hadis berikut ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah SAW membaca surat pada surat 2 rakaat ba'diyah maghrib dan pada surat 2 rakaat qabliyah subuh, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun dan Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Tirmizi nomor 431. Dan kemudian waktu yang ketujuh yaitu saat sholat witir. Ketika itu surat Al-A'la dibaca pada rakaat pertama dan surat Al-Kafirun dibaca pada rakaat kedua dan surat Al-Ikhlas pada rakaat ketiga. Sebagaimana hadis berikut ini. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah SAW biasanya melaksanakan surat witir dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la surat Al-A'la, Qul ya ayyuhal kafirun surat Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1423 dan An-Nasai nomor 1730. Wallahu alam bissawab. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.